Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Sehat semuanya? Atau Anda merasa dingin? Berarti sama dengan saya keluarga Fast ya. Saya juga merasakan cukup dingin di Magelang dan sekitarnya. Tetapi dingin ini bisa mengabarkan bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan di puncak menjelang kemarau 2024 kali ini. Kita bisa adaptasi keluarga Fas sebaik mungkin agar dingin ini tidak menyita waktu dan bahkan mengganggu aktivitas serta ibadah kita. Di malam ini, saya rasa Anda sudah semakin untuk merapat di 90.1 Fas FM karena program kesayangan kita hadir menyapa Anda kembali. Untuk edisi malam ini keluarga Fas Selasa 23 Juli 2024, kami hadirkan untuk Anda kembali Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Di mana malam ini nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk sharing, untuk bisa tanya langsung kepada narasumber kami yang tentunya nanti kita bisa diskusi bareng keluarga Fas ya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Nur Rahim yang berkesempatan kali ini juga telah hadir di studio Fas FM. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas. Alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah ketemu lagi di pekan Ketemu ini. lagi. Tanpa terasa Mas Dimas. Seminggu berlalu begitu cepat. Cepat iya ya, baru kemarin sepertinya kita Seperti diskusi, baru kemarin. ngobrol gitu ya Ustadz ya. Ya. Dan izin Ustadz, kembali malam ini saya harus menggunakan jaket ya. Oh gitu. Karena ini jaket ini mengabarkan bahwasanya malam ini Magelang dingin ya. Jadi kalau kemarin ada yang mengatakan di Dieng itu sudah ada embun upas ya kan. Ada salju di Puncak Merbabu. Ini memang kalau di sini saljunya di hati aja. Gitu. Apalagi kalau dengerin Baiti Janati cus banget ya. Ya. Oke. Ustadz sibuk apa ini Ustadz? Ya seperti biasa Mas Dimas. Aktivitas saya bersama teman-teman santri terus menerus menebar kebaikan. Alhamdulillah. Dan berharap seluruh santri mendapatkan ilmu, Amin. kemudian pengalaman, dan tentu bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang didapatkan oleh anak-anak. Amin, alhamdulillah. Para santri sehat semua kan? Sehat dan ya apa ya, karena memang ini anomali yang cuaca yang ekstrim ya. Iya. Di siang itu panas Ya, tapi dingin. tapi dingin. Iya, benar banget. Matahari itu terik tapi hawanya itu kok dingin gitu ya. Dan ini beberapa santri yang enggak semuanya sih. Iya. Misalnya sebagian kecil ini biasa pilek-pilek Sedikit-sedikit ya gitu. Saya tuh justru ketika panas ini merasakan, Masya Allah, apakah ini ketika dirasakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika api memanggang tapi merasa dingin beliau. Ini mengada-ada sih. Iya, untuk menghibur diri biar tetap fight gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat datang lagi di Baiti Janati ya. Selamat datang. Baik keluarga Fas, bersama Ustadz Nur Rahim. Untuk Anda nanti bisa bergabung di 0815-787-0940, yang di mana malam ini Anda bisa sampaikan beberapa keluh kesah Anda, atau Anda ingin sharing bagaimanakah membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, tentunya diawali dari beberapa, kemarin kita sempat mengawalinya dari sebagaimana sih harusnya kita mengedukasi anak-anak kita dan juga lainnya. Nah, pekan ini sebenarnya banyak juga beberapa orang tua gitu. Anak-anak juga pada, loh, masa anak-anak aja sih Mas Dimas yang dipojokin, ini gak mojokin, mengedukasi gitu. Nah, orang tua juga seperti apa? Kan buah dari didikan orang tua ini juga anaknya tercermin di situnya gitu. Nah, bagaimana kemarin ketika anak-anak banyak yang suka tawuran, bahkan bermain kelitih, suka sekarang dikit-dikit marah, bahkan juga labil gitu. Kalau Ustadz kemarin juga menyampaikan, kok bisa sih jadi anak generasi stroberi? Kok bisa sih gitu? Sekarang kita lihat dulu orang tuanya gimana nih. Gitu, ya. Jadi kan bukan stroberi orang tuanya ya, anggur ya jangan-jangan ya. Ya, kita tergelitik untuk bisa menanyakan kepada Ustadz ini bahwasanya bagaimana sosok yang diceritakan dalam Al-Quran, dikisahkan dalam Al-Quran itu ada nama Luqman Al-Hakim. Di situ masyhur sekali ketika memberikan nasihat kepada anaknya itu sangat luar biasa sekali itu. Nah, saya harus tanyakan kepada Ustadz nih, seperti apa sebenarnya Ustadz? Oke. Terima kasih Mas Dimas. Luqman Al-Hakim atau biasa dipanggil Luqmanul Hakim gitu Mas Dimas ya. Itu di Al-Quran memang diabadikan namanya, dalam satu surat itu ada. Satu surat yang nama suratnya itu memang surat
Luqman. Oh, Masya Allah. Karena memang di dalamnya itu hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada Luqman itu bisa kita nikmati sampai detik ini, bahkan ila yaumil qiyamah. Amin. Berbarengan dengan abadinya Al-Quran. Jadi siapa saja yang ada namanya dalam Al-Quran, maka nama itu akan abadi disebutkan sampai hari kiamat. Jadi apabila nama tersebut menggambarkan kebaikan, tentu akan terus diulas oleh Al-Quran sepanjang waktu, sepanjang masa sampai kiamat. Tapi sebaliknya, kalau seumpamanya ada nama-nama tapi yang menggambarkan keburukan, ya tentu juga akan diingat oleh manusia sampai hari kiamat. Dan tentu itu kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa dari Al-Quran. Begitu. Di Luqman Al-Hakim itu orang yang hidup jauh sebelum Islam itu hadir. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir juga sudah lebih dulu beliau itu lahir di dunia atau hidup di dunia ini. Oh begitu. Oke. Bahkan dikatakan beliau hidup di masa Nabiullah Ayub atau Nabi Yakub gitu ya. Itu diantara muridnya itu bernama Luqman itu. Nah, beliau itu bukan seorang nabi. Bukan seorang nabi ya? Bukan juga seorang rasul. Beliau hanya orang yang diberikan hikmah oleh Allah berupa kebijaksanaan. Beliau memiliki akidah yang lurus. Dan karena namanya diabadikan dalam Al-Quran, tentu secara implisit Allah memberikan pesan kepada kita bahwa kita hendaknya belajar dari apa yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim ini. Dan itu sepanjang masa. Artinya ajaran ini akan terus relevan sampai kapanpun. Di antaranya adalah bagaimana Luqman Hakim ini memberikan pesan-pesan terhadap anaknya sebagai modal kita atau dasar kita untuk mendidik seorang anak. Gitu. Begitu ya. Jadi memang kemarin ada yang bertanya ini memang Luqman ini seorang nabi atau apa sih gitu? Kok sama Allah juga diberikan tempat gitu ya di dalam Al-Quran ini? Saking mulianya atau seperti apa begitu? Tadi sudah dijawab Ustaz ya. Jadi memang Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa Luqman Hakim itu bukan seorang nabi. Beliau hanya orang yang diberikan Allah sebuah hikmah, kebijaksanaan, dan akidahnya itu lurus. Begitu. Akidahnya lurus Gitu ya. Itu yang terpenting Mas Dimas. Baik. Jadi di situ terkandung hikmah-hikmah yang mungkin saat ini orang tua itu bisa menjadi barometer ya, bahwasanya teladan hikmah-hikmah apa saja yang Luqman sampaikan kepada anak-anaknya gitu, dan bisa menjadi contoh kita saat ini gitu. Apa saja nih sebenarnya Ustaz? Gini. Gambaran orang tua yang ideal memang banyak sekali dalam Al-Quran. Nabiuna Ibrahim alaihissalam juga. Belum lagi Nabi kita. Itu sosok agung yang sempurna, yang patut kita jadikan teladan dalam segala hal. Bagaimana mendidik anak, bagaimana memimpin sebuah negara, bagaimana menjadi pemimpin agama. Beliau orang yang ditokohkan. Kita bisa belajar dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam surat Luqman ini kita bisa belajar bagaimana tahapan-tahapan atau tahap demi tahap mendidik anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini ada dalam surat Luqman ayat 13. Jadi Luqman Al-Hakim ini memberikan pesan pertama sebagai modal dasar bagi seorang anak adalah pesan tentang ketauhidan, pengesaan Allah. La tusyrik billah. Kamu jangan menyekutukan Allah. Jadi kita bisa belajar dari sini Mas Dimas. Jadi proses pendidikan pertama kali yang harus disampaikan orang tua terhadap anak adalah bagaimana memastikan anak itu pertama dia tahu siapa penciptanya.
Kemudian yang berikutnya, kita tidak memastikan anak itu tidak menyekutukan Allah. Itu pondasi awal, tauhid, keyakinan. Ya. Sama seperti Nabi Muhammad SAW ketika diutus menjadi seorang nabi dan rasul, saat itu Mekah itu kan luar biasa rusaknya. Iya. Jadi perzinahan, anak perempuan itu dibunuh karena dianggap memalukan. Oke. Terus pergaulan yang bebas dan sebagainya. Ya. Nah, saat Rasulullah hadir itu tidak kemudian memberantas itu dulu. Tapi poin utamanya adalah Nabi Muhammad SAW itu mengenalkan kepada umat siapa sih yang menciptakan. Ya. Siapa Allah. Makanya saat periode di Mekah sebelum hijrah ke Madinah itu periode yang berat. Kenapa? Karena urusannya dengan keyakinan. Oke. Sulit Mas Dimas. Sulit sekali. Sulit ya? Iya. Apabila orang sudah meyakini satu hal, tentu akan menancap dalam hati, dan terkadang keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh seseorang itu nanti bisa mempertaruhkan nyawa untuk mempertaruhkan keyakinan itu. Ya. Ketika keyakinan itu terganggu, tentu orang tidak akan mungkin diam. Nah, sama seperti orang-orang Mekah ketika Rasulullah itu dakwah pertama kali, padahal basicnya dakwah adalah pentauhidan. Bagaimana mengajarkan kepada umat bahwa Allahu Ahad, mengenalkan Allah, mengenalkan siapa sih penciptanya. Ya. Itu yang pertama. Dan ini disampaikan oleh Luqman Al-Hakim terhadap anaknya, la tusyrik billah. Jadi bagi orang tua, yang pertama dilakukan ketika mendidik anaknya, berproses mendidik anaknya, itu adalah memastikan bahwa anaknya itu menyembah Allah, mengenal Allah, dan tidak menyekutukannya. Ini basic Mas Dimas. Basic ya. Ya, karena ini keyakinan utama. Iya. Jadi bukan pendidikan yang sifatnya di luar itu dulu. Sekunder ya. Sekunder itu. Jadi basicnya itu adalah tauhid. Oke. Itu yang pertama. Jadi yang pokok adalah ketauhidan. Ketauhidan. Oke. Berikutnya ada apa lagi nih, Ustaz? Kemudian yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fishaluhu fi amaini an ashkurli wali walidaik ilayyal masyir. Kemudian yang kedua, pesan yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim adalah bagaimana seorang anak itu menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi anak harus dikenalkan, harus dididik Ya. untuk menghormati siapa sih, dari siapa dia lahir, dari mana dia lahir. Kemudian dia menghormati siapa yang melahirkan. Ini penting Mas Dimas. Oke. Dan tentu karena beberapa episode kita kan kemarin membahas tentang anak nih. Tentang anak nih, ya kan. Sekarang kita membahas orang tuanya nih. Orang tua. Ya. Masalahnya adalah ketika ini Pak Ustadz, saya tidak bisa mendidik anak saya tentang keterbatasan, karena keterbatasan saya tentang pemahaman agama atau tentang ketauhidan. Ya. Ini kami harus bagaimana nih? Tentu yang utama adalah orang tua. Karena tentu orang tua itu mengetahui betul seluk-beluknya anak. A, B, C sampai Z-nya anak tahu. Ya. Artinya moodnya anak seperti apa, itu orang tua. Tapi ketika orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mendidik secara ilmu agama atau ketauhidan itu tadi, maka sampaikan atau berikan anak ini ke orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Ada kiai, ada ulama, ada guru-guru, bisa di sekitar rumah, atau kalau tidak, banyak sekali sekarang pondok pesantren yang tentu memiliki kecakapan dalam memberikan ilmu agama. Itu Mas Dimas ya. Begitu, jadi kalaupun tidak mampu, maka tidak ada salahnya
orang tua menitipkan ke orang lain itu sesuai dengan kapasitasnya ya Mas Dimas. Jangan sampai nanti ibarat membuat roti tapi bertanya ke orang yang ahli bangunan. Semen nanti. Keras nanti hasilnya. Nanti keras. Begitu Ustaz ya. Gitu. Oke. Jadi, yang pertama tadi la tusyrik billah, kemudian yang kedua hormati orang tua. Hormati orang tua ya. Kemudian memuliakan orang tua, berbakti kepada orang tua. Nah, ini poin yang sangat luar biasa sekali Ustaz. Karena saat ini anak itu membedakan dia dengan orang tua itu kadang-kadang nggak tahu gitu. Oh itu bapak ya itu. Artinya ngomong manggil bapaknya juga nama gitu. Hey Pak Ijo, wah udah gitu. Ada juga bapaknya, hey Gus gitu ya. Agus bapaknya, dipanggil Agus gitu. Yeah. Atau siapa gitu. Ini kan ada fenomena yang sangat miris ya. Karena kita sekarang jangankan anak bisa bertutur bahasa dengan halus, sopan. Bahkan menunduk saja susah sekarang gitu ya. Nah, ini tadi yang disampaikan Ustadz, saya setuju sekali ketika orang tua memang banyak dalih. Saya memang keterbatasan pemahaman agama, kemudian waktu juga saya sibuk, tidak ada waktu untuk bersama dengan keluarga dan lainnya gitu. Tadi salah satu cara yang terbaik adalah pondok pesantren ya. Pondok pesantren. Masya Atau Allah. ya tidak harus pondok pesantren Mas Dimas. Tapi ya. Ketika di lingkungannya ada ulama, ada kiai yang memang punya kapasitas yang mumpuni dalam hal memberikan pemahaman tentang tauhid, maka ya jangan ragu daripada diberikan pelajaran sendiri keliru. Dan keliru gitu ya. Oke. Ini bahaya Mas Dimas. Bahaya. Oke. Bahaya itu. Makanya karena itu basic. Basic. Kita tidak bisa menghindari itu. Anak harus tahu siapa penciptanya. Anak harus tahu bagaimana berlaku atau berperilaku terhadap penciptanya. Itu anak harus tahu. Termasuk ya di dalamnya ada bagaimana kita beribadah kepada Allah dan sebagainya lah. Dan sebagainya gitu ya. Baik. Oke. Lantas berikutnya apa lagi nih Ustaz yang bisa kita kemudian jadi sudah dua ya. Ada dua ya. Terus kemudian dalam ayat yang ke-14 wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kurang lebih maknanya seperti ini. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya itu, maksudnya orang tua itu di dunia dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi taat kepada orang tua, menghormati orang tua, itu masih ada batasnya Mas Dimas. Ada batasnya ya? Ada batasnya. Ketika orang tua itu dalam pendidikannya atau dalam arahannya terhadap anak itu justru keluar dari konteks yang pertama tadi untuk tidak menyekutukan Allah, kok malah menyekutukan Allah, maka bagi anak itu berhak untuk menolak. Dan itu tidak masalah. La ta'ata lil makhluk. Jadi ketika makhluk siapapun bentuknya, apapun bentuknya, entah orang tua, entah teman atau saudara, ketika itu memerintahkan sesuatu yang negatif, suatu maksiat, durhaka kepada Allah, maka tentu harus dengan tegas menolaknya. Artinya penghormatan ke orang tua pun itu masih ada batasnya. Taat kepada orang tua juga masih ada batasnya. Ketika yang disampaikan atau yang diberikan pelajaran itu merupakan taat, perbuatan atau tindakan taat kepada Allah. Selain itu boleh menolak.
kayak gitu. Begitu ya. Ya, jadi meskipun kita sebakti, sehormat kepada orang tua, kalau itu mengajak anaknya dalam hal ketidaktaatan, maka kita boleh menolaknya ya. Ya, Tapi tentu menolak dengan cara yang baik ya. yang baik Mas Dimas. Artinya jangan sampai, karena bagaimanapun orang tua itu patut kita hormati. Betul, kita hormati. Patut kita hormati. Ya. Ada salah satu sahabat dulu, ketika beliau itu masuk Islam, orang tuanya enggan. Orang tuanya enggan masuk Islam. Oke. Diberikan pemahaman, malah bukan hanya tidak mau masuk Islam, tapi menyerang, menolak agama Islam. Oh, ya. Ini si anak ini pamit kepada Rasulullah, wahai Rasul, kalau diperkenankan, kalau panjenengan itu mengizinkan saya untuk membunuh orang tua saya, maka mohon beri izin. Tapi Rasulullah tidak. Ya. Tidak melakukan itu atau tidak memberikan izin. Bukan dengan cara seperti itu. Karena bagaimanapun orang tua itu patut dihormati, patut dihargai. Ya. Karena bagaimanapun lahirnya manusia siapapun, saya, Mas Dimas dan keluarga FAS seluruhnya, itu tentu bermula dari orang tua. Dari orang tua ya. Oke, ingat itu keluarga FAS ya. Kita lahir ada di bumi ini dari orang tua, bukan dari batu ya. Apalagi dari gunung bukan ya. Jadi kita harus patuh taat kepada orang tua, begitu tadi yang disampaikan. Nah, kalau ada orang tua, nak belikan pulsa, nggak apa-apa ya. Tapi kalau tahu itu pulsa itu buat ngejudi slot, wah, gimana ini? Bapak mau buat apa pulsanya? Ya ini buat browsing pengajian gitu. Enggak, ini pasang judi online. Oh, iya. Tolak, Tolak gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, untuk ada keluarga FAS yang baru saja bergabung bersama kami, silakan untuk Anda bisa beratensi di 0815-7870-964-nya ya. Anda bisa bertanya melalui WhatsApp-nya atau kirimkan message, dan nanti Anda bisa manfaatkan juga di sesi phone live-nya dengan menghubungi nomor yang sama, yakni 0815-7870-964. Kami juga menyapa dulu untuk keluarga FAS yang malam ini sedang mendengarkan di live streaming kami, baik dari aplikasi suara, Noise, atau bahkan untuk Anda sedang mendengarkan di radiofasfm.com. Nah, kita kembali lagi ke nasihat Luqman kepada anaknya yang diabadikan dalam surat Al-Luqman ya kalau nggak salah Ustaz. Luqman. Ya. Ini ada berapa ayat sih sebenarnya di Al-Quran yang dijelaskan? Dan ini tentu ada beberapa yang sudah disampaikan dari Ustaz ya. Ya, baik. ya. Berikutnya apa lagi Ustaz? Oke. Nasihat Luqman yang berikutnya adalah dalam ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawat aw fil ard ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan bahkan sebesar biji sawi atau sesuatu yang sangat kecil dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Sungguhnya Allah maha luas dan maha teliti. Pesan yang ketiga, Luqman Hakim ini menasihati anaknya untuk berbuat baik. Jangan khawatir berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik, itu akan dibalas oleh Allah. Sebaliknya, ketika berbuat buruk, Allah juga tidak akan mungkin lalai untuk mencatat atau lalai untuk memberikan balasannya. Masya Allah. Ya. Ini yang perlu diperhatikan Mas Dimas. Jadi keyakinan terhadap anak untuk segala hal yang dilakukan itu pasti memiliki dampak, memiliki konsekuensi. Kamu menebar kebaikan, tentu yang kamu panen adalah kebaikan. Sebaliknya ketika kamu menebar keburukan, ya, jangan berharap panen kebaikan. Gitu. Jadi itu ditanamkan di anak. Nanti ketika ini sudah bisa dipahami oleh anak, tentu anak akan bisa memilih dari hati nuraninya, dari kesadarannya, mana sih yang baik, mana yang buruk. Ketika saya berbuat baik, tentu saya akan mendapatkan
panen yang baik. Amin. Pun juga sebaliknya. Ini penting, penting karena nanti seorang anak akan menghargai apapun yang akan dilakukan. Akan memikirkan apa yang dilakukan. Anak akan lahir sebagai pribadi yang tidak sembrono. Gerusa-gerusu Mas Dimas. Karena semuanya dengan kesadaran penuh dia akan memikirkan, akan mempertimbangkan apa saja amal yang akan dilakukan. Gitu. Begitu ya. Ya, itu pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga ya, Masya Allah. Pesan ketiga ini mengajarkan kita sebisa mungkin berbuat baik, meskipun sekecil gitu ya. Apapun. Dan kita tidak usah khawatir untuk itu. Tuh, gak usah khawatir ya. Kalau kemarin Ustadz juga sempat menyampaikan meskipun hanya menyingkirkan duri di jalan, lakukan lillahi ta'ala ya. Ada orang Jawa juga mengatakan ini Ustadz, bahwasanya kalau kita menanam padi pun yang diharapkan kebaikan, di situ pun masih ada ilalang. Oh gitu. Gitu. Apalagi kalau menanam ilalang ya. Wah, mau dipanen apanya gitu ya. Jadi Masya Allah sekali nih beberapa pesan nasihat dari Luqman Al-Hakim ini kepada anaknya ini ya. Dan ini bisa menjadi tauladan untuk kita semuanya keluarga Fas ya. Berikutnya apa lagi nasihatnya? Kemudian yang keempat Mas Dimas ya. Iya keempat ya. Keempat. Oke. Jadi yang pertama tadi kan la tusyrik billah. Jangan menjatuhkan Allah. Kemudian yang kedua, berbaktilah kepada orang tua. Yang ketiga, jangan khawatir menebar kebaikan. Karena segala amal pasti akan dibalas oleh Allah. Kemudian yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis shalah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, ini jelas sekali redaksinya itu. Wahai anakku, lakukanlah salat. Jadi ini fundamental sekali Mas Dimas. Pokok sekali. Lakukanlah salat. Karena awalu ma yuhasabu indallah as-shalah. Besok di hari di padang mahsyar ketika manusia ditimbang seluruh amalnya, itu yang pertama kali ditimbang adalah bagaimana sholatnya. Sholatnya baik, maka dipastikan seluruh amalnya juga baik. Sebaliknya ketika sholatnya buruk, nanti auditnya itu nanti detail Mas Dimas. Jadi kalau semuanya dikatakan bahwa ketika sholat itu baik, nanti amal yang lain itu sudah langsung dicatat baik. Oh gitu. Saking pentingnya, saking hebatnya sholat. Dan sholat itu diantaranya merupakan puncak dari pengabdian seorang hamba kepada Allah. Puncaknya adalah sholat. Dan asal kita tahu ya, Imam Al-Ghazali itu mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, perkara yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Sholat itu berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk. Berat bagi orang-orang yang munafik. Ini kayak menampar diri kita sendiri Mas Dimas. Iya, Masya Allah. Jadi sholat itu seakan Allah itu menjadikan sebuah alat atau sebuah barometer. Kualitas pribadi seseorang itu kita tidak usah jauh-jauh menguliknya, cukup dilihat sholatnya seperti apa gitu aja. Karena tadi kunci Allah saat menghitung amal seluruhnya itu dari sholat dulu. Ketika sholatnya baik, maka insya Allah seluruh amalnya juga dihitung baik. Kayak gitu. Seperti itu ya. Dan ini pesan dari Luqmanul Hakim di pesan yang keempat tadi, aqimis shalah. Di antara amal zakat contohnya. Zakat itu Allah memerintahkan umat Islam untuk menjalankan atau melaksanakan menyerahkan zakat itu melalui malaikat Jibril. Perintahnya. Kemudian haji, puasa. Itu perintah yang Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril kemudian diberikan kepada
Rasulullah. Tapi untuk sholat Ya. tidak, Mas Dimas. Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan Allah melalui perjalanan yang biasa kita kenal dengan Isra Mi'raj, diundang oleh Allah, kemudian secara langsung Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat dan untuk umatnya. Umatnya ya. Kayak gitu. Jadi penting sekali sholat itu. Ya. Nah, ini yang sebenarnya basic sekali tentang sholat ini, Mas Dimas. Ya. Basic sekali. Dan bahkan Rasulullah itu dalam satu riwayat, beliau itu mengatakan, muru auladakum bis sholat. Perintahkan anakmu, perintahlah anakmu untuk melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'i sinin. Dan perintah sholat ini dilakukan ketika anakmu usia 7 tahun. Bayangkan manusia kita nih Mas Dimas mendapatkan beban taklif, kewajiban menjalankan rukun Islam itu kan setelah kita balik. Iya. Di rentang usia 15 tahun lah. 15 tahun itu sudah dikatakan balik. Tapi perintah sholat, Rasulullah itu memerintahkan umatnya untuk mendidik anaknya agar mulai melaksanakan sholat itu justru dari umur 7 tahun. 7 tahun ya. Oke. Karena sholat itu memang sifatnya itu betul-betul dari dalam, berdasarkan keimanan. Berdasarkan keimanan. Yeah. Puncak tertinggi saya tadi sampaikan, puncak tertinggi pengabdian seorang hamba kepada Allah adalah di saat sholat. Saat sholat ya. Bayangkan Mas Dimas, di antara anggota tubuh kita yang paling mulia itu adalah kepala. Kepala ini adalah posisi tertinggi. Ya. Mas Dimas bisa guyon dengan saya, nyubit tangan atau ngeplak dada Iya. atau cubit paha, mungkin enggak masalah. Tapi ketika walaupun guyon, Mas Dimas ngeplak Menempelkan kepala saya, Iya, Masya Allah. itu beda lagi rasanya. Apaan ini? Iya, itu bukan guyon aja. Itu bukan gue. Itu serius. Ajang perang ini ya. Perang. Begitu. Nah, itu bayangkan ketika sholat, posisi tubuh yang paling tinggi di tubuh kita ini ya kepala. Tapi di saat sholat dijatuhkan sebawah-bawahnya, bahkan sejajar dengan kaki. Yaitu ketika kita bersujud kepada Allah. Jadi pantas dikatakan penghambaan tertinggi. Iya. Pantas. Dan ini seakan Allah itu menegur kita. Kamu tuh siapa sih? Tidak ada apa-apanya di hadapan aku, kata Allah. Iya. Bagian tubuh yang paling mulia saja detik ini berada sama sejajar dengan kakimu. Nah, itu mengajarkan bagaimana anak itu dia mengenal Allah, mengenal Tuhannya, mengenal sesembahannya, kemudian pengabdiannya itu, Mas Dimas. Ini penting buat anak, itu penting. Karena banyak sekali hal-hal yang berada di dunia ini yang kadang apabila kita tidak memiliki ruh untuk memahami apa yang Allah kehendaki, ya kita hanya sebatas hidup dan hidup saja gitu. Masya Allah. Dan ini rugi. Kambing juga hidup, sapi juga hidup. Kalau kita hidup hanya hidup, rugi kita, Mas. Begitu. Tapi bagaimana kita memanfaatkan hidup kita ini yang Allah sudah berikan kesempatan itu untuk menebar kebaikan, untuk menjadi khalifah di bumi ini, untuk menjadi orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang bisa menyelamatkannya dari dunia dan akhirat. Amin. Seperti itu. Seperti itu ya. Jangan hanya hidup taon dulu. Karena nyamuk juga hidup, sapi juga hidup. Tapi kita diberikan keutamaan adalah Allah. Kita bukan hanya hidup, tapi bagaimana hidup ini kita gunakan untuk memberikan yang terbaik. Amin. Berbuat kebaikan.
Seperti itu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini cukup menarik sekali ya. Ternyata di nasihat keempat ini Luqman Al-Hakim ini menasihati ke anaknya untuk melakukan sholat gitu. Artinya pertama tadi disampaikan ketauhidan dulu. Kenali dulu siapa pencipta kamu. Gitu. Setelah itu siapa yang melahirkan kamu, orang tua ya kan. Kemudian lakukan kebaikan-kebaikan baik sebiji sawi pun Allah pasti akan membalasnya gitu. Dan yang keempat, kerjakanlah sholat gitu. Masya Allah, setelah mengenal dulu ketauhidan tadi, kemudian berperilaku baik, ya, maka sholat ini menjadi pendasaran yang luar biasa sekali gitu ya. Beda lagi mungkin ya Ustaz, beda ceritanya ketika anak ujuk-ujuk tiba-tiba kamu sholat gitu. Nah saya tuh sholat ngapain sampai disembah gitu ya. Iya kan, mungkin seperti itu yang. Memang tahapan awal itu Mas Dimas. Yang penting anak itu lakukan sholat saja dulu. Lakukan saja dulu. Mau gerakannya seperti apa. Bahkan ini bagi orang tua. Bagi orang tua. Bersabarlah ketika orang tua sedang melakukan sholat, anak itu mengganggu. Nah ini banyak. Itu bersabarlah, tidak apa-apa. Ini pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi satu kali Rasulullah Muhammad SAW itu memimpin sholat, beliau menjadi imamnya. Kemudian cucu beliau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu bermain-main di sekitar masjid. Kemudian saat Rasulullah itu sujud, cucu beliau itu duduk di atasnya. Bahkan duduk di atas kepala Rasulullah. Dinaikin gitu ya? Iya. Iya. Anjing Nabi dilenggai. Bayangkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau diam. Mempersilahkan cucunya itu untuk terus bermain sampai puas. Artinya tidak disingkirkan gitu Mas Dimas. Sampai para sahabat itu yang di belakang Rasulullah itu bertanya-tanya, apakah Rasulullah itu mendapatkan wahyu atau memang ada perintah untuk sujud yang lama gitu. Padahal yang terjadi adalah Rasulullah sedang dinaikin oleh cucunya. Masya Allah. Dan ini pelajaran buat kita. Karena dari awal mereka itu melihat orang tua sholat. Itu sudah poin utama, sudah poin penting. Yang penting tahu dulu. Tahu orang tuanya sholat. Kemudian perintahkan sholat. Jadi memang tahapannya seperti itu. Ini usia 7 tahun, kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Bahkan ya lebih baik sebelum usia itu sudah dikenalkan. Ya. Artinya cukup kenalkan gerakannya saja. Gerakannya. Yang kadang anak-anak itu gerakan rukuknya juga ya versinya anak-anak gitu. Kadang sedang sujud ada musik yang menggoda, akhirnya yang malah joget. Enggak masalah. Enggak masalah ya. Itu enggak masalah. Yang penting anak itu mengenal terlebih dahulu. Bahkan dikatakan ketika anak-anak itu bermain di dalam masjid. Ini koreksi atau kritikan dari orang-orang ulama terdahulu bagi takmir masjid nih Mas Dimas. Terkadang ada di antara takmir yang mohon maaf ketika ada anak bermain itu merasa terganggu. Karena memang ya anak-anak namanya anak-anak Mas Dimas ya. Tapi sebenarnya fitrahnya anak itu kan memang bermain. Habis tak? Dunianya anak gitu. Ya dunianya memang seperti itu, bermain terus. Dan ketika itu dilakukan atau main-main itu ada di masjid, jangan dilarang. Jangan kemudian diusir atau dibentak sehingga anak itu enggan ke masjid. Enggan melihat orang sholat. Dampaknya ini luar biasa. Jangan sampai nanti mindsetnya anak-anak itu masjid itu sangar gitu ya. Sampai ya na'udzubillah anak-anak sampai tidak tahu harus sholat itu seperti apa sih. Ini sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Karena ini termasuk pondasi pendidikan anak. Jadi biarkan saja. Biarkan saja. Anak-anak itu ketika bermain di masjid. Karena Rasulullah tadi juga sampai beliau diduduki tidak ada masalah.
Ya, nah, gitu. Dibiarkan. Diberikan kesempatan ya. Nah, jadi orang tua bersabarlah. Bersabar ya. Itu dari balita. Dari balita ya. Iya, dengan keunikan anak ya tentunya ya seperti itu, Masya Allah. Karena itu saya sendiri juga mengalami, Mas Dimas. Mengalami ya. Oke. Jadi ketika sujud, anak naik ke atas, kemudian pas berdiri, itu tetap masih ada di belakang, masih gendong gitu. Ya, itu indah sekali sebenarnya. Sekali ya. Itu jangan dibentak atau jangan disingkirkan, jangan. Biarkan saja, biar anak tahu terlebih dahulu. Iya. Nanti baru setelah itu pendidikan sholat itu lebih mulai porsinya ditambahi. Anak sudah mengerti bacaan, maka diajarkan bacaannya. Yeah. Penting adalah bagaimana anak itu mengetahui kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat. Kewajiban melaksanakan sholat. Yeah. Baik, begitu. Terima kasih Ustadz. Tetapi kita bisa berikan garis bawah terkait dengan anak-anak yang tadi ikut hadir ke masjid, memakmurkan masjid dengan keunikan dan dunianya anak-anak kita. Sebagai orang tua tentu bisa memberikan suatu perhatian karena anak-anak ini juga sudah punya najis ya. Dalam arti juga kalau anak-anak yang balita mungkin bisa dipempersin ya. Jangan sampai anak-anak yang punya sembarangan. Iya. Kemudian pipis ya. Kemudian belum bisa membersihkan secara baik, nanti naik turun masjid kan tentu ini sangat kurang nyaman ya. Tentu ini. Ini mungkin orang tua juga bisa memberikan, silahkan ke masjid tapi jangan lupa ya, untuk diberikan pampers mungkin atau tolong kalau buang air kecil juga harus dibersihkan secara maksimal gitu ya. Karena bagaimanapun masjid itu wilayah atau tempat yang harus dijaga kesuciannya. Kesuciannya Ustadz ya. Jangan sampai nanti bawa anak-anak justru merepotkan semua orang. Ini ada anak pipis di sini siapa ini? Waduh, langsung ngepel bareng-bareng ini. Tapi ya Masya Allah seperti itu ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz. Dan untuk anak keluarga Fas yang baru saja bergabung di 0815787090, kami ucapkan selamat malam. Kita ketemu dulu dari Bu Saroja atau Bunda Saroja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Saroja di Borobudur. Maaf pertanyaan tidak sesuai dengan tema. Aman ya. Kalau kita meninggalkan sholat maka runtuhlah agamanya. Nah, apakah efeknya yang runtuh itu agama Islam atau runtuhnya iman seseorang atau iman Islam orang yang tidak mengerjakan sholat itu, Pak Ustadz? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Saroja. As-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Islam, rukun Islam yang pertama itu memang pertama pengakuan siapa yang disembah, siapa utusannya, syahadat itu. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang sudah masuk Islam, login. Yeah. Kemudian perintah yang kedua, rukun yang kedua, pokok. Jadi rukun itu tiang, bangunan itu akan sangat bergantung dari kekuatan tiang penyangganya. Yeah. Apabila tiangnya atau pondasinya itu tidak kuat, tentu bangunan setinggi apapun mengkhawatirkan, bisa ambruk. Yeah. Ya. Sholat menjadi perintah untuk setiap orang Islam, menjadi perintah yang wajib bagi setiap pribadi Muslim yang mengaku Islam, apapun alasannya Mas Dimas. Yeah. Saking pentingnya sholat, padahal sholat itu di antara ibadah yang lain yang paling ringan itu sebenarnya sholat, Mas Dimas. Ringan, artinya apa? Waktu tidak butuh waktu lama. Mas Dimas pernah sholat sampai 1 jam berdiri? Sunnah. Sholat sunnah ya. Apalagi sholat sendirian. Yeah. Sholat subuh, Fatihah, setelah Fatihah Al-Kausar, nanti rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Udah selesai. Selesai sekali. Masya Allah. Bandingkan jumlah waktu yang kita habiskan untuk sholat dibandingkan dengan waktu kita dalam satu hari. 24 jam Allah memberikan waktu dalam satu hari untuk sholat. Taruhlah rata-rata
10 menit itu kayaknya kelamaan Mas Dimas ya. Itu sholatnya panjang-panjang, nggak 10 menit itu. Ya 5 menit lah ya. 5 menit kali 5, 25 menit nggak nyampe setengah jam berarti Nggak total. sampai. Itu sehari loh. Itu sehari. Hmm. Nah, tapi itu pokok. Karena memang kualitas pribadi, terus membentuk kepribadian seseorang itu memang ya dari sholat itu. Ya. Bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah, bagaimana kita melupakan aktivitas, kemudian memprioritaskan waktu kita untuk Allah. Itu dari sholat kita belajarnya. Ya. Dan sebenarnya kalau kita runtut, sebenarnya itu bukan kebutuhannya Allah untuk kita, enggak. Bukan Allah butuh sholatnya kita, enggak sama sekali. Tapi sebenarnya kita yang butuh. Kita yang butuh. Dan ini menjadi pondasi pokok, pondasi utama. Ketika beragama Islam, maka sholat. Apabila tidak dilaksanakan, tentu agama orang tersebut, seseorang ini akan runtuh. Amal-amal yang lain itu akan berefek karena meninggalkan sholat. Kalau seumpamanya sama, setiap orang kok melakukan sama seperti ini, ya tentu agama secara keseluruhan akan hancur. Tapi kalau semuanya hanya satu orang, tentu yang hancur adalah siapa yang meninggalkan itu. Jadi kehancuran ambruknya agama itu tentu bagi orang yang tidak melaksanakan sholat itu. Tapi insya Allah Mas Dimas ya, zaman semakin canggih, waktu sholat itu sudah banyak cara untuk mengingatkan. Insya Allah generasi-generasi sekarang ini tentu akan lebih mudah daripada dulu ketika belum ada teknologi kita kesulitan. Nah, makanya ini kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah, terutama ini sholat. Karena mau dikatakan apapun, sholat itu sebuah kewajiban. Tidak bisa ditinggalkan. Walaupun dengan alasan apapun. Sakit, tidak bisa berdiri, duduklah. Kalau tidak bisa duduk, silakan sambil tiduran. Kalau tidak bisa bergerak apapun, tidak punya kemampuan untuk bergerak, cukup dengan isyarah, dengan mata. Kalaupun tidak mampu, cukup dengan hati saja. Dengan hati. Tapi ini berurutan Mas Dimas ya. Artinya tidak serta-merta. Aku sakit panu, udah pakai hati. Tidak nyambung gitu. Nggak nyambung ya. Jadi berurutan. Berurutan. Karena saking pentingnya. Dan itu sekali lagi, itu bukan kebutuhannya Allah, tapi justru itu adalah kebutuhannya kita. Kebutuhan kita ya. Ya, ini kebutuhannya kita. Jangan ditinggalkan. Karena kita berdiri hidup di dunia ini ya bukan hanya di sini saja. Sementara di dunia itu seperti yang disampaikan, ya kalau dalam pepatah Jawa itu kan, urip iki sak dermo mampir ngombe Mas Dimas. Sama beli gorengan. Itu sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Jadi kalau tidak menjalankan perintah-perintahnya, terus mau apa lagi sih? Mau apa lagi? Nah, tadi dalam kondisi apapun, hanya satu yang menjadi alasan seseorang itu tidak berkewajiban melaksanakan sholat, yaitu ketika hilang akalnya. Hilang akal itu ya macam-macam. Tidur juga orang itu ya hilang akal. Oh iya. Iya. Apalagi kalau sampai termasuk dalam ODGJ gitu ya. Nah, itu jelas tidak memiliki kewajiban. Tapi apa kita mau seperti itu? Masya Allah, tentu tidak ya. Tidak. Jadi selama akal kita, pikiran kita masih sempurna, masih bisa berpikir, apalagi masih dianugerahi fisik yang kuat, maka lakukan sholat. Lakukan apapun kondisinya. Mas, saya tidak bisa bacaannya. Penting lakukan dulu. Lakukan. Sambil berjalan. Sambil berjalan. Tentu pemahaman atau bacaan-bacaan itu tidak bisa serta-merta bagi yang belum mampu, tidak serta-merta langsung mengamalkan itu tidak Mas. Tentu ada tahapan-tahapannya. Kalau memang belum bisa, lakukan. Yang penting lakukan dulu. Tahu bahwa
saya sedang sholat kayak gitu. Begitu. Baik, terima kasih Bunda Saroja tadi ya yang ada di Borobudur. Terima kasih juga untuk Ustadz Nur Rahim yang telah membantu memberikan jawabannya ya. Dan kita menuju ke beberapa nasihat-nasihat terakhir dari Luqman. Baik. Kemudian yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha. Luqman Hakim memberikan pesannya. Sebenarnya masih ada lagi Mas Dimas. Yang berikutnya adalah janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan keangkuhan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ingat pesannya Luqman. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu tidak peduli, kamu sombong terhadap orang lain. Ini penting juga, penting. Pendidikan kepekaan, kalau tidak diajarkan dari sejak dini, maka akan lahir atau akan hidup generasi-generasi yang tidak memiliki empati. Padahal dalam ajaran agama Islam ini tentu banyak sekali yang ajaran itu sebenarnya menumbuhkan atau mengajarkan bagaimana berempati terhadap orang lain. Termasuk bagaimana memberikan pertolongan, memberikan kasih sayang terhadap orang lain. Itu ajaran-ajaran yang ada dalam agama ini. Dan itu ada dalam pesannya Luqmanul Hakim. Jadi wala tusa'ir khaddaka linnas. Kamu jangan angkuhlah sama manusia. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, sekuat apa sih kita? Sehebat apa sih kita? Kalau menganggap bahwa kita tidak membutuhkan orang lain. Tidak ada manusia yang jauh atau bisa hidup tanpa orang lain. Tidak ada, Mas. Dan ketika kesombongan itu muncul, tentu sudah menyalahi fitrah. Bahwa yang namanya manusia itu ya lemah. Manusia itu serba kekurangan. Cukuplah hanya Allah saja yang memiliki kesombongan. Memang Gusti Allah itu sombong, Mas. Tapi ya sumbut gitu. Sombongnya Allah itu kan memang karena beliau sendiri atau dia yang memang mengatakan bahwa ya, saya ini mutakabbir. Mutakabbir itu sombong. Tapi sombongnya Allah ya memang patut untuk menyombongkan diri. Apa yang tidak bisa Allah lakukan? Karena maha segalanya ya. Maha segalanya. Subhanallah. Gitu. Baik. Ada lagi Ustaz yang mau disampaikan? Ya sebenarnya masih banyak Mas Dimas yang pesan-pesan yang disampaikan Luqmanul Hakim ini untuk anaknya. Tapi poin utamanya adalah kita sebagai orang tua, aset di antara aset terbesar bagi orang tua adalah memiliki anak yang baik, anak yang sholih, dan anak yang bisa mendoakan orang tuanya. Amin. Itu adalah aset terbaik. Bukan harta, bukan aset benda, bukan. Tapi di antara aset terbaik adalah memiliki anak yang sholih dan mau mendoakan. Untuk sampai ke tahap itu, maka ada tahapan-tahapan pendidikan yang harus dilampaui atau dilalui oleh anak. Bagaimana mengenal Tuhannya, bagaimana berbuat kebaikan, bagaimana sholat. Kemudian lebih jauh lagi, bagaimana nanti anak ini bisa menyelamatkan orang tua. Di mana? Ya tentu di dunia dan juga di akhirat. Amin. Seperti itu Mas Dimas. Seperti itu Ustaz, terima kasih untuk kehadirannya pada kesempatan malam ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk keluarga Fas yang sudah berkenan bergabung bersama kami. Tentu ada beberapa pertanyaan yang malam ini masih bisa kami rangkum. Dan insya Allah di pekan yang akan datang kita bisa ketemu lagi dengan beberapa tema yang cukup menarik dan insya Allah bermanfaat untuk keluarga Fas ya. Baik Ustaz, kita untuk pamit dulu karena waktu juga sangat terbatas. Tak terasa kita sampai juga di penghujung acara. Sebagai closing statement mungkin akan ada disampaikan. Ya. Gambaran orang tua apabila kita
ingin melihat kualitas diri kita ini Mas Dimas sebagai orang tua, maka di antara caranya adalah melihat anak kita sendiri. Maka untuk memastikan bahwa kita ini termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang selamat, orang-orang yang diberi anugerah Allah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti, adalah di antaranya bagaimana kita melihat anak kita, mendidik anak kita. Karena anak itu bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan untuk orang tuanya. Sebaliknya, anak juga bisa menyebabkan orang tua itu tergelincir dalam kesengsaraan di neraka kelak. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah kita sebagai orang tua, berhati-hati untuk apa? Untuk mendidik dan memastikan bahwa anak-anak kita itu bisa hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Karena itu tadi, anak itu bisa memberikan pertolongan kelak kita di akhirat. Seperti itu Mas Dimas. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz, dan juga untuk keluarga Fas. Kami berdua bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.